jumlah lulus, kemudian jumlah usul masuk sudah sama, jadi terhitung di sini 100% di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru seputar pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, terima kasih teman-teman. Terkait dengan arahan Presiden yang sudah dikeluarkan ya beberapa waktu yang lalu, yang secara resmi diumumkan oleh Menpan RB, ada 4 secara garis besar disampaikan Menpan RB terkait dengan arahan Presiden, yaitu terkait dengan CASN 2024 yang tentunya teman-teman sudah mengetahui semuanya, dan untuk lebih jelas lagi silakan teman-teman baca di sini. Nah, ini adalah postingan resmi dari Kemenpan RB terkait dengan arahan Presiden terkait CASN 2024. Nah, pada tanggal 19 Maret 2024 teman-teman, ternyata ada rapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Menpan RB. Kalau kita lihat di sini ada Mendagri dan juga Kepala BKN. Nah, ini berkaitan dengan penegasan ya yang ditujukan kepada seluruh PPK pusat ya, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah terkait dengan percepatan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Nah, ini artikelnya kami kutip langsung dari website resmi menpan.go.id, dan untuk lebih jelasnya teman-teman kita baca beritanya di sini. Nah, ini dia dokumentasinya Menpan RB, kemudian Mendagri, Kepala BKN saat rapat koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia secara hibrid ya pada hari Rabu 19 Maret 2025. Nah, di sini disampaikan pada 17 Maret 2025 yang lalu, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan percepatan ya pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024, yang mana menindaklanjuti arahan Presiden. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB bersama Kemendagri di sini mengimbau yaitu seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, Pemda. Kemudian di sini disampaikan lagi kementerian, lembaga, Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan. Nah, ini sesuai dengan edaran BKN yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Silakan dicek bagi teman-teman yang belum melihat videonya. Dan di sini disampaikan atau ujar Menteri Pan RB Bu Rini Widiantini saat rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia secara hibrid pada hari Rabu 19 Maret 2025 yang lalu. Nah, untuk melakukan pengangkatan CASN, setiap kementerian, lembaga, Pemda ini harus menuntaskan jumlah persyaratan. Nah, di sini disampaikan teman-teman beberapa persyaratan tersebut, yaitu pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi, dan dinyatakan lulus. Itu syarat pertama, supaya bisa melakukan pengangkatan. Yang kedua, bagi CPNS, instansi telah mendapat persetujuan teknis atau pertek ya, dan penetapan nomor induk pegawai NIP dari Kepala BKN. Ini dalam hal ini tentunya proses pemberkasan. Dan syarat yang ketiga di sini bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK atau NIP3K, itu proses pemberkasan. Nah, untuk syarat yang keempat, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS atau NIP3K diterima oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan syarat yang kelima, yaitu peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Kemudian syarat yang keenam, itu instansi telah menyiapkan anggaran. Ini tertuang dalam DIPA Kementerian Lembaga dan Daerah. Nah, sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN. Nah, itu terkait dengan syarat yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan untuk penuntaskan ya pengangkatan CASN tahun anggaran 2024.
Nah, kemudian di sini sampaikan lagi teman-teman, sesuai arahan Presiden, pengangkatan CPNS ini paling lambat Juni 2025 dan P3K paling lambat Oktober 2025. Dan di sini disampaikan lagi, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang sudah siap ini segera dapat melakukan penyelesaian tuturnya. Mana Kementerian Pan-RB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan tadi ya teman-teman, ada 4. Kemudian tidak lupa Menpan RB menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Karena sejak tahun 2025 pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN untuk menjadi ASN. Karenanya terkait dengan proses penerimaan P3K 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini, tegas Bu Reni. Nah, jadi untuk proses seleksi P3K tahun 2024 terkait dengan afirmasi diberikan honorer itu merupakan afirmasi terakhir teman-teman ya untuk proses pengangkatan seleksi P3K. Nah, kita tidak tahu ke depannya apakah akan ada lagi CSN melalui P3K, tentunya akan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Bisa saja kembali lagi adanya nilai ambang batas. Dan tentunya tidak ada afirmasi yang seperti dilakukan di tahun 2024 karena hal itu sudah yang terakhir disampaikan oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan yang sama kepada pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian menekankan agar seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan. Nah, di sini disampaikan langsung oleh Mendagri teman-teman, terkait dengan percepatan pengangkatan CSN ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran. Nah, ini penjelasan dari Mendagri. Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah, provinsi, kabupaten, kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM, BKD, dan seluruh OPD terkait supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K semakin cepat diselesaikan semakin baik, ujar Mendagri. Nah, tentunya ini adalah kabar baik bagi rekan-rekan semua karena langsung ya penegasan disampaikan oleh Mendagri ke seluruh instansi teman-teman, terlebih khusus untuk yang di daerah, instansi daerah ya. Nah, selanjutnya di sini Mendagri juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN ini tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Karena sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini juga himbauan ya ataupun larangan bagi Pemda untuk mengangkat honorer. Jadi amanat Undang-Undang ASN untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN ini harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada dan di sini disampaikan teman-teman yaitu terdata dalam database BKN. Tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ke depan jelasnya. Pernyataan langsung dari Mendagri, teman-teman. Kemudian Kepala BKN Pak Zudan Arief Farullah menuturkan pada tanggal 18 Maret BKN telah menerbitkan surat nomor 2933 ya kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah terkait penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya, semua permohonan penetapan nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima pertek atau pertimbangan teknis tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Jadi sini bagi teman-teman daerah yang sudah mendapatkan pertek ini segera ya untuk ada keputusan pengangkatannya nanti. Karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk P3K, pungkas Pak Zudan, Kepala BKN, teman-teman. Nah, itu terkait dengan beberapa pernyataan-pernyataan dari Menpan RB, Mendagri, dan juga Kepala BKN saat rapat koordinasi tindak lanjut percepatan pengangkatan CSN 2024. Nah, tentunya ini kabar baik untuk semua rekan-rekan yang sudah nyatakan seleksi CSN tahun anggaran 2024 karena ada penegasan langsung lagi teman-teman ya dari pemerintah ke seluruh Pemda baik itu instansi pusat dan daerah.
Nah, setelah kami cek juga teman-teman, beberapa daerah tentunya ada yang sudah memberitakan terkait dengan ya semoga menjadi kabar baik bagi teman-teman. Nah, seperti yang kami kutip di sini, yaitu pengangkatan CPNS MP3K dipercepat. Masya, alhamdulillah ini kabar baik dan ini adalah dari daerah Trenggalek ya. Kalau kita lihat di sini ya, Wakil Bupati Trenggalek di Jawa Timur. Nah, ini adalah dokumentasi atau foto saat mengikuti rapat koordinasi dengan Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN pada tanggal 19 Maret. Selanjutnya juga ada di sini kami dapatkan beritanya yaitu Sekda Sumsel ikuti rakor virtual tindak lanjut pengadaan CSN 2024 dengan Mendagri. Nah, tentunya di sini akan ada proses percepatan yang segera dilakukan oleh setiap instansi tentunya setelah adanya rapat koordinasi tersebut. Dan juga kami dapatkan beritanya juga di Provinsi Riau. Nah, ini kabar gembira pengangkatan CPNS P3K Pemprov Riau segera terlaksana dan ini posting pada tanggal 19 Maret teman-teman. Kita lihat ini adalah foto saat mengikuti rapat koordinasi secara virtual juga. Nah, untuk terkait dengan progres penetapan NI P3K, teman-teman bisa juga secara langsung mengeceknya teman-teman ya melalui MOLA BKN yaitu monitoring layanan Badan Kepegawaian yang merupakan sistem notifikasi yang berfungsi monitor kemajuan ya usulan layanan aparatur sipil negara maksud kami yang bisa teman-teman cek di sini untuk penetapan NIP dan NIP3K karena kalau kita cek di Instagram resmi BKN kalau kita lihat ya ini adalah update terakhir itu pada tanggal 17 Maret 2025 dan di sini setelah kami scan, tentunya ini sudah kami infokan juga di video sebelumnya, namun file ini coba kami hitung ya secara manual setelah kami pindahkan ke Excel untuk menghitung persentasenya karena di sini kan belum ada persentase berapa persen jumlah lulus kemudian yang proses BKN-nya. Jadi sini kami sedikit modifikasi filenya dan ini hasilnya teman-teman bisa teman-teman cek ya. Di sini kami sudah hitung presentasinya, misalnya yang kami hitung di sini yaitu jumlah lulus dan jumlah usul masuk ya teman-teman. Nah, untuk yang nol sini karena jumlah lulus untuk kepulauan di sini kita lihat di sini 0 masih jumlah lulusnya dan jumlah usul masuk masih 0 jadi 0%. Nah, beberapa daerah sudah ada yang sampai dengan 100% teman-teman seperti di pemerintah Kabupaten Lamandau. Ini karena jumlah ini untuk data sementara ya, jumlah lulus kemudian jumlah usul masuk sudah sama jadi terhitung di sini 100%. Di situ kami menghitungnya teman-teman. Kemudian beberapa daerah yang lainnya juga sudah ya. Ini 100%, sekali lagi kami tekankan ini jumlah lulus per jumlah usul masuknya karena nilainya sudah sama. Jadi kami anggap sini 100% meskipun dari jumlah formasi kemudian jumlah lulusnya tidak sesuai ya karena tentunya yang dihitung adalah jumlah lulusnya teman-teman. Seperti itu, ini beberapa daerah yang sudah kami hitung penetapan NI P3K maupun CPNS-nya yang sudah sama jumlah lulus dan jumlah usul masuknya. Ini silakan dicek teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya juga nanti akan kami sematkan di deskripsi video untuk teman-teman ngeceknya sendiri. Silakan teman-teman bandingkan ya dari file BKN ya. Ini kan kami dapatkan filenya dari BKN. Setelah kami edit lagi modifikasi untuk menghitung jumlah usul masuk dan jumlah lulusnya yang sama. Begitu pula dengan P3K guru sudah ada juga yang sama proses BKN dan jumlah lulusnya yang 100%. Ya silakan dilihat instansinya teman-teman yang sudah sama ya jumlah lulus dan proses BKN-nya. Kemudian di P3K teknis tentu jumlah yang paling banyak di tahun ini sudah ada juga kalau kita perhatikan yang 100% ya seperti di sini jumlah usul masuk dan yang jumlah proses BKN. Alhamdulillah teman-teman ya sudah ada yang 100% proses BKN-nya. Selanjutnya menunggu pertek ya. Setelah keluar pertek maka selanjutnya SK pengangkatan seperti itu. Nah, ini untuk P3K kesehatan. Setelah kami hitung juga secara manual sini sudah ada 100 ya melalui Excel datanya teman-teman. Jadi silakan dilihat dan lebih jelasnya silakan teman-teman ya cek di deskripsi video untuk melihat filenya.
Nah, itulah terkait dengan beberapa update informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua terkait dengan adanya rapat koordinasi tindak lanjut percepatan pengangkatan CSN yang dilakukan oleh Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN ke seluruh pemerintah instansi pusat dan daerah. Semoga percepatan pengangkatan CSN ini segera terlaksana di setiap instansi tentunya, agar rekan-rekan semua segera diangkat menjadi ASN di tahun 2025. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.